1751 Rahasia 31. Gu Qingqing baru saja minum seteguk udara dan hampir takjub ketika mendengar kalimat ini. Banyak orang datang ke sini untuk memeriksa kehamilan, aborsi, dan melahirkan. Li Yuyu mengangguk. Ya, ini adalah rumah sakit swasta, sangat memperhatikan perlindungan privasi pasien, dengan tegas menghilangkan paparazi, menolak wawancara, dan mengenakan biaya tinggi. Itu pasti taman belakang Huang Ting Entertainment, dan banyak artis diam-diam datang untuk menjenguk. Aku tahu ada 1 minggu lalu yang datang ke sini untuk aborsi. Kalau tidak, bagaimana mungkin visualisasi di sini begitu bagus? Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan menekan makanan di mangkuk dengan sumpit. Ia hanya merasa sesak di hatinya. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi. Bolehkah aku menanyakan sesuatu yang tidak sopan? Li Yuyu mengangguk. Apa yang dilakukan seorang selingkuhan ketika dia masih punya anak? Li Yuyu sangat marah ketika dia bertanya tentang hal ini. Dokter berkata bahwa penyakit ibunya terlalu melelahkan, tetapi kemudian dia marah dan menjadi marah. Bagaimana caranya? Aku dan ibuku menemukan bahwa dia memiliki rumah di luar dan mengetuk pintu. Pria bajingan itu masih melindungi selingkuhan itu dan selingkuhan itu masih dalam keadaan perut besar. Tapi keesokan harinya, dia kembali untuk membicarakan perceraian ibuku. Saat itu, di luar baru tahu bahwa pria itu telah berselingkuh selama lebih dari setengah tahun. Jika bukan karena punya anak, dia mungkin ingin menyembunyikannya sepanjang waktu. Gu Qingqing bahkan menjadi lebih tidak nyaman ketika mendengar anak kecil itu. Jika tidak, mungkin dia tidak akan setegas itu, kan? Terutama anak laki-laki. Li Yuyu dipancarkan dengan sarkastik. Pria itu seperti ini. Dia melihat ke dalam mangkuk dan memikirkan panci sepanjang hari, terutama jika dia memiliki anak, itu sama saja dengan darah ayam. Jadi, wanita harus berpikir lebih keras dan lebih keras. Ketika bertemu pria bajingan seperti itu, mereka akan kehilangan segalanya lebih awal. Gu Qingqing bahkan tidak bisa makan lagi. Ia meletakkan sumpitnya, dan Li Yuyu juga mendongak dan meliriknya. Qingqing, apakah kamu tidak beristirahat dengan baik? Gu Qingqing tinggal di rumah sakit untuk menemaninya kemarin dan hari ini. Ia sendiri merasa sedikit lega. Jika ada masalah, kamu pergi dulu. Aku melihat ibuku. Gu Qingqing mengangguk dan berjalan keluar. Tapi begitu berjalan keluar rumah sakit, sinar matahari yang menyilaukan membuat seluruh wajahnya sedikit membingungkan. Bahkan dia tidak tahu di mana jalan Sang Xia ke depan dan bagaimana cara melanjutkannya. Belum tentu Su Zipei hamil, lihatlah. Ketika dia baru saja menelepon Leng Xicheng, dia tidak tahu. Memikirkan Li Yuyu berkata, wanita masih harus memiliki karir. Kemarin, dia mengambil cuti, dan hari ini belum, jadi dia menelepon Lin Zui. Direktur Lin. Lin Zui mendengarkan suara itu. Gu Qingqing merasa ada yang salah di hatinya. Ia tampak seperti sedang lesu dan menghibur. Bukankah kamu punya kerabat yang sakit dan manis? Apa kau baik-baik saja? Wei, Ai tidak tahu, itu tumor, kata dokter mungkin ganas. Presiden Lin, izinkan saya mengambil cuti hari ini. Lin Zui segera menghibur. Jadi, jangan terlalu khawatir. Jika Anda mengambil cuti, lanjutkan, dan urusan perusahaan dapat diserahkan kepada orang lain. Gu Qingqing mengangguk, ia sendiri berputar tanpa tujuan di jalan, dan akhirnya bereaksi dan muncul di rumah. Ketika dia baru saja meninggalkan kota Lengxi malam lalu, dia masih menantikan hal ini. Tapi dia tidak menyangka, dalam 2 hari, akan terjadi perubahan besar. 1752 Rahasia 32. Bagaimana mungkin Su Zipei bisa memiliki anak? Rumahnya dan Li Yuyu masih berbeda, ayah Li Yuyu selalu sangat miskin dan tidak berdaya. Setelah menjadi kaya, ia tidak berani melakukan apapun untuk meledak dalam sekejap. Leng Xicheng selalu kaya, ia telah melihat lebih banyak dunia dan lebih banyak godaan. Selain itu, dia juga tahu bahwa ayahnya bunuh diri dan menyentuh porselen. Jika dia tidak memiliki perasaan padanya, dia akan mengabaikannya seperti di masa lalu. Tidak perlu berhubungan baik dengannya. Kenapa? Kenapa harus saat ini? Mengapa semuanya berjalan di jalur yang benar? Saat ia dan Leng Xicheng akan menghadapi kehidupan baru. Dia naik ke atas dengan putus asa, membuka kamar tidur, dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Dia melihat dedaunan bergemerisik di luar jendela, matanya berangsur-angsur kabur.
Nada dering ponsel menariknya kembali dari sela ekstraksi. Ia menunduk dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Leng Xicheng. Mungkin karena Leng Xicheng merasa kondisinya agak buruk di pagi hari, dan kebetulan ia baru saja menyelesaikan acara hiburan yang membosankan dan segera menelepon. Gu Qingqing melihat ponselnya untuk waktu yang lama. Nada dering terus terdengar hingga 20 detik kemudian. Ia tidak menjawab telepon dan bertanya dengan lemah. Halo. Leng Xicheng terkejut. Qingqing, ada apa denganmu? Gu Qingqing ingin mendengarkan suasana hatinya saat menelepon dari nada bicaranya, menebak tujuan panggilan itu, dan apa yang mungkin ingin dia katakan padanya. Gu Qingqing harus tahu, biasanya Gu Qingqing tidak akan meneleponnya pada saat ini, kecuali jika Gu Qingqing sudah mengetahui tentang Su Zipei. Tidak apa-apa, dia menenangkan kepalanya. Meskipun nadanya tenang, tapi ada gelombang badai di jantungnya. Ia takut. Detik berikutnya Leng Xicheng langsung berbicara dengannya. Aku memiliki seorang anak. Bagaimana bisa baik-baik saja? Apa kau sakit? Nada bicara Leng Xicheng seperti biasa, ada sedikit kekhawatiran dalam ketenangan, dan tidak ada suara lain yang terdengar. Jadi dia berdering hanya untuk mengujinya atau menahannya. Tidak apa-apa. Gu Qingqing tersenyum mengejek lagi, menenangkannya. Aku masih ada urusan, aku tutup dulu. Sebelum Leng Xicheng menjawab, ia langsung menutup telepon. Dia takut pada detik berikutnya, dia akan segera melompat keluar untuk menyindir, menyangkalnya, menentangnya, atau mengujinya. Kepercayaan kecil yang dibangun oleh satu sama lain akhirnya runtuh dalam sekejap. Halo? Halo? Leng Xicheng juga tidak menyangka, ia tiba-tiba menutup telepon, berpikir sejenak, dan menelepon Li Yuyu. Di mana Gu Qingqing? Li Yuyu masih menemani ibunya di rumah sakit. Setelah meminum tablet pada suatu hari, dia menelepon Leng Xicheng sehingga dia kembali ke bangsal. Dia terkejut dan segera menjawab. Tuan Leng. Di mana Gu Qingqing? Kau suruh dia angkat teleponnya. Li Yuyu berkata, dia tidak ada di sini. Leng Xicheng terkejut. Dia pergi kemana? Li Yuyu menjawab, dia pergi, sepertinya dia kembali ke kantor. Sepertinya ada sesuatu yang sangat serius. Sebelum selesai bicara, Leng Xicheng menutup telepon. Ketika dia menelepon lagi, He Yumeng melapor di kantor Lin Zuyi dan terkejut ketika melihat ide penelepon. Dia melihat Lin Zuyi, dan Lin Zuyi juga melihatnya. Dia berkata dengan sangat manis. Setelah semuanya selesai, kamu bisa keluar. He Yumeng mengangguk dan mundur, memerintahkannya untuk menjawab telepon, tetapi dia tidak menyadari bahwa Shen Yating juga mengikutinya. 1753 Rahasia 33. Sesampainya di sebuah sudut, dia menekan suara dan menjawab telepon. Tuan Leng, ada apa? Suara Leng Xicheng terdengar sedikit cemas. Apakah Nyonya hari ini sudah bekerja? He Yumeng menggelengkan kepalanya. Tidak, Nyonya kemarin mengambil cuti. Sepertinya dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Setelah He Yumeng selesai berbicara, Leng Xicheng langsung menutup telepon. Dia berpikir sejenak, kemudian menelepon pengasuhnya dan kali ini mendapatkan jawaban yang pasti, Nyonya. Dia sedang istirahat. Istirahat. Leng Xicheng mengerutkan keningnya. Bagaimana kondisi Nyonya? Maksudku, apakah dia tidak nyaman, marah atau apa? Pembantu itu ketenangan, tapi sepertinya sedikit emosional. Leng Xicheng bertanya, lalu, apakah dia mengatakan siapa yang dia temui hari ini? Apa yang dia temui, dan apa yang dia katakan? Pembantu itu terus mengkonsolidasikan. Tidak, begitu Nyonya pulang, dia dikurung di kamar dan belum makan. Petik 2. Begitu Leng Xicheng mendengar bahwa suasana hatinya sedang buruk, ia merasa sedikit sedih. Aku tidak tahu kenapa suasana jantung tiba-tiba menjadi buruk, apa ini karena masalah ibu Li Yuyu. Orang yang akrab di sekitarnya tiba-tiba sakit parah, dan mungkin sakit parah, pasti suasana jantungnya akan memburuk. Bagaimana bisa dia tidak makan? Kau buat dia sedikit lesat. Nanti dia harus makan sedikit. Perutnya tidak bagus, tidak bisa terus seperti ini. Pembantu itu berpikir, bukan hanya 1 atau 2 hari jika istrinya tidak makan, dia juga tidak bisa membujuknya, tapi dia tetap setuju. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, Leng Xicheng masih sedikit khawatir. Sekretaris Cheng mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan pekerjaannya. Setelah berbicara selama setengah jam, dia hanya melihat Leng Xicheng memegang ponselnya.
Ponselnya bersandar di dagunya, sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sekretaris Cheng melangkah maju dan berkata, Tuan Leng, Direktur Li dan Direktur Deng sedang memastikan waktu dengan Anda besok lusa. Leng Si Cheng tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar sambil mengenakan mantel. Ia langsung berkata, katakan kepada mereka, satu-satunya waktu yang aku punya adalah di bandara 1 jam lagi. Jika mereka tidak punya waktu, biarkan orang-orang di cabang kota berbicara dengan mereka besok. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Villa Gunung Barat. Nyonya, aku sudah selesai memasak, jadi aku bisa makan sedikit. Pembantu itu mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tidak ada pergerakan di dalamnya. Setelah waktu yang lama, dia baru menjawab, mengerti. Setelah Gu Qingqing berada di dalam begitu lama, ia perlahan menggerakkan tubuhnya. Berdiri di depan jendela, seperti angin musim gugur tiba-tiba dan udara menjadi lebih dingin. Di malam hari, hujan rintik-rintik terus turun. Villa Sishan memang jarang dikunjungi orang. Hujan saat ini menambah rasa kesepian. Di mana Leng Si Cheng saat ini? Apakah dia sudah mendengar tentang kemungkinan Su Zipei hamil? Entah bagaimana perasaannya setelah mendengarnya. Setelah kembali, bagaimana saya bisa menjelaskannya? Kemana dia pergi? Tidak, belum tentu Su Zipei sudah punya anak. Jika memang ada, belum tentu Leng Si Cheng yang menceraikannya. Kenapa dia mundur? Tapi tidak peduli bagaimana cara menghipnotis dirinya sendiri, awan kesal di hatinya tetap tidak akan pernah hilang. Aku terjebak di dalam kamar dan tidak tahu harus bagaimana, lebih baik aku mandi dan mandi. Tapi udara di kamar mandi hanya bisa menghapus debu di tubuhnya. Bagaimana cara mencucinya? Tapi begitu keluar dari kamar mandi, dia menemukan lampu menyala di kamar. Apakah pengasuh itu masuk tanpa seizinnya? Ia mengerutkan kening. Ketika hendak mengatakan sesuatu, Leng Si Cheng tiba-tiba berjalan masuk dari luar. 1754 Rahasia 34. Gu Qingqing terkejut. Reaksi pertama adalah mengusap mata. Reaksi kedua adalah melihat lingkungan sekitar dan memastikan bahwa bukan matanya yang bermasalah, juga bukan halusinasinya. Collins City. Bukankah dia masih harus kembali 2 hari lagi? Leng Si pasti sudah masuk, blazer yang dikenakan begitu saja di kepala tempat tidur, dia mengenakan pakaian rumah, tapi dengan sedikit penampilan, melihat sorot mata yang mengejutkan. Pertama, si bodoh itu pergi ke sekolah dan menyapu seluruh tubuhnya. Dia menghela nafas lega. Dia sedikit mengangkat dagunya. Untuk apa kamu melihatku? Kenapa kamu kembali? Gu Qingqing mendengar suaranya dan melihat penampilannya, ia baru percaya bahwa Gu Qingqing baru kembali. Tapi tidak benar, bukankah dia masih membutuhkan waktu 2 hari untuk kembali? Kenapa sekarang? Jangan-jangan, tidak ada pekerjaan, tentu saja dia kembali. Leng Si Cheng mengangkat alisnya, kenapa, kamu tidak menyambutku kembali? Tidak, hanya saja, dia tidak berani bertanya, apakah dia sudah mendengar tentang Su Zipei. Melihat keterkejutan Gu Qingqing dari awal, tiba-tiba berubah menjadi depresi, Leng Si Cheng juga menyadari ada sesuatu yang salah. Ia sedikit mengernyit, berjalan ke depannya dengan panjang kaki, dan tidak bisa bertanya dengan cepat, hanya berkata, kamu sudah mandi, kan? Gu Qingqing mengangguk. Ada udara di rambutnya yang masih rendah, dan seluruh tubuhnya memerah karena udara panas. Ya, aku baru saja. Kebetulan sekali, bantu aku mandi. Gu Qingqing terkejut. Sebelum ia bisa bereaksi, ia ditarik ke kamar mandi dan bak mandi mengeluarkan udara. Ia masih berdiri di samping dan terkejut. Ia langsung mengambil pakaiannya dan menekannya ke dalam bak mandi. Ia dengan cepat membuka pakaiannya dan masuk, lalu memunggunginya. Bukankah dia sudah mengatakan ingin kamu membantuku? Kembali memukul busa. Gu Qingqing mengangguk, benar-benar mengambil sabun mandi dan membantu menyeka punggungnya. Setelah busa kemudian bilas bersih, kedua orang itu tetap diam tanpa berbicara. Setelah berkemas dan berganti pakaian, Gu Qingqing baru saja melemparkan pakaian yang mereka ganti ke keranjang pakaian kotor. Leng Si Cheng tiba-tiba berkata, hari ini, ada apa? Tangan Gu Qingqing gemetar, dan barang-barang itu langsung dibuang keluar keranjang pakaian kotor. Dia berhenti sejenak dan mengambil pakaiannya. Tidak apa-apa. Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Leng Si Cheng mengambil beberapa langkah, menarik pergelangan tangan, dan mengangkat dagunya dengan lembut. Gu Qingqing mengangkat kelopak matanya dan menatapnya, lalu dengan cepat ia memperbaikinya.
Tidak apa-apa. Aku adalah. Melihat Bibi Li sakit, hatinya sedikit tidak nyaman. Apa itu kanker? Suara Leng Xicheng sedikit ringan, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tapi masalahnya tidak terlalu bagus. Dokter berkata bahwa Bibi Li mungkin marah karena penyakit ini. Dia berselingkuh dan memiliki anak dengan orang ketiga. Orang ketiga mengancamnya dengan anak itu, jadi dia menceraikan ibunya. Ketika Gu Qingqing mengatakan ini, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meliriknya. Jika kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah ini masih curiga dia selingkuh? Leng Xicheng sedikit geli, terutama ketika melihat ekspresi Gu Qingqing yang berhati-hati dan penuh harapan. Ia segera berkata, "Ini, apakah masih perlu dibicarakan? Tentu saja, keluarga adalah yang utama. Tapi bagaimana jika ada seorang anak?" Gu Qingqing masih melanjutkan, "Pria, bukankah mereka semua sangat mementingkan keturunan mereka? Jika Anda adalah Paman Li, apakah Anda akan menceraikan istri Anda untuk anak-anak?" 1755 Rahasia 35. Leng Xicheng menyentuh helai rambut dan dengan sengaja bertanya, "Bagaimana penandanya?" Begitu Gu Qingqing berbicara, jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Jadi dia tahu. Bahkan jika dia tidak tahu, bagaimana jika dia tahu nanti, dia akan meninggalkannya untuk anak-anaknya. Aku merasa, iya. Pada kata terakhir, suaranya sangat rendah, seperti rasa sakit setelah berjuang, dan seperti mengejek sesuatu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, dan rasa sakit hatinya pecah. Leng Xicheng juga bisa melihat betapa rendahnya dirinya. Apa yang memikirkan wanita ini? Dia berdeham. Pertama-tama, aku bukan ayahnya, aku tidak akan mempertimbangkan masalah dari sudut pandangnya. Kedua, aku sama sekali tidak suka dengan orang ketiga. Kalau dia selingkuhan, dia adalah Kak Zipei. Bagaimana dengan wanita cantik di level itu? Dia hampir saja mengutarakan, dan kemudian berbalik lagi. Jika dia memiliki anak lagi, apa yang akan kamu lakukan? Gu Qingqing mengumpulkan keberanian untuk bertanya, matanya bersinar. Dia membutuhkan jawaban. Entah dia pergi atau tetap tinggal, dia harus memberi sinyal yang jelas. Kamu. Leng Xicheng hampir tertawa karena marah. Apakah wanita ini harus memahami bahwa tidak ada yang menyentuhnya kecuali dia untuk merasa nyaman? Jika dia tidak menghargainya, dia tidak akan bisa terbang kembali besok lusa untuk mencarinya. Dia masih tertawa. Apakah maksudnya diterima? Gu Qingqing marah dan ingin menyingkirkan tangannya yang memegang pergelangan tangannya. Leng Xicheng menggerakkan dan menariknya ke depan. Apa lagi yang kamu pikirkan? Aku tidak melakukannya. Dia ingin bertarung, tapi dia tidak pernah bertarung. Aku hanya melihat wajah Bibi Li, sangat tertidur. Aku mendengar bahwa Paman Li menikah dengan orang ketiga itu, dan orang ketiga itu bahkan memiliki anak laki-laki. Sekarang mereka, keluarga ketiga, hidup dengan sangat baik, tetapi ibunya sangat menderita di rumah sakit. Leng Xicheng memeluknya, jadi kamu takut, kalau aku akan berubah pikiran. Dia tidak takut dia akan berubah pikiran di masa depan, dia takut jika Su Zipei benar-benar memiliki anaknya, dia akan segera berpisah dengannya demi anak-anaknya dan demi cinta mereka di masa lalu. Bahkan jika Anda tidak putus asa, Anda akan berada dalam dilema, dan perasaan Anda menjadi dingin dan memudar dari hari ke hari. Aku, Leng Xicheng masih tersenyum, sebenarnya, jika kamu takut dengan ini, cara yang paling sederhana dan efektif adalah dengan memiliki anak. Jika salah satu tidak berhasil, dua akan melahirkan lebih banyak, biarkan saya menjaganya, dan bahkan hati saya untuk keluar dan bersenang-senang telah dihancurkan oleh anak-anak. Dia mungkin merasa malu atau malu jika dia pergi, tapi sekarang. Apa kamu begitu menyukai anak-anak? Leng Xicheng tidak menyukainya, tapi jika dia melahirkan, dia terpaksa enggan melakukannya. Selain itu, dengan memiliki anak, setidaknya dia tidak akan membuat masalah dengannya, juga tidak akan berpikir sembarangan setiap hari. Kamu tidak suka. Selama itu darah dagingmu, kamu menyukainya. Gu Qingqing bertanya lagi. Leng Xicheng bahkan lebih aneh lagi. Kalau tidak. Kalau begitu, seperti keluarga Li, apakah kamu, anak yang suka selingkuh juga? Gu Qingqing sekarang yakin Leng Xicheng masih belum mengetahui tentang Su Zipei. Tapi sekarang dia tidak tahu, bukan berarti dia tidak akan tersentuh di masa depan. Dia harus bertanya dengan jelas. Apa lagi yang kamu bicarakan? Dia hanya menyentuh wanita itu dalam hidupnya,
dan meminta untuk pergi ke kehidupan ketiga di luar. Bukankah kamu menyukai anak-anak? Bagaimana jika ibu anak itu, orang lain? Apakah Anda masih menyukai anak-anak dan ibu dari anak-anak? 1756 Rahasia 36. Ia benar-benar takut, bahkan jika ia setuju, ia akan merasa sangat sedih. Leng Xicheng sengaja menggodanya. Ini, tentu saja anakmu sendiri sangat sakit. Artinya, bahkan jika dia dan Su Zipei tidak mungkin, jika keduanya memiliki anak, setidaknya dia tidak akan menolak untuk mengenali anak ini. Bagaimana dengan ibu anaknya? Maksudmu, jika wanita lain memiliki anakmu, bahkan ibu dari anak itu, kamu juga akan merawat secara khusus. Leng Xicheng mengangguk dengan serius. Jika itu ibu dari anak ini, seharusnya sedikit. Cukup, dia bersedia menjawab pertanyaan ini dengan jujur, tanpa bersembunyi, dan juga bisa dianggap jujur. Lebih baik daripada bajingan yang tidak mau mengakui kesalahannya tapi menutupinya. Namun, entah mengapa, setiap kali dia bernapas, dia merasa dadanya terasa sakit. Rasanya seperti ada mulut besar di jantungnya, dan meniupkan angin kencang. Aku mengerti, aku. Dia menarik napas dalam-dalam. Karena dia telah mengungkapkan sikapnya dengan jujur, maka dia harus bertanya dengan jelas. Jika Su Zipei benar-benar memiliki anak, apa yang harus mereka lakukan daripada terus menyakiti musim semi dan musim gugur? Kamu, Leng Xicheng melihat wajahnya yang menangis dan hampir tertawa. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kamu, aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya itu saja yang bisa membuatnya sedih. Siapa lagi yang bisa aku punya anak selain kau? Siapa lagi selain kau ibu dari anak kita? Aku, Gu Qingqing mengangkat kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa. Suaminya bahkan bisa membuat masalah dengan seorang anak. Dia seharusnya marah dan seharusnya membuat masalah besar. Entah kenapa, dia hanya merasa tidak berdaya saat ini. Kalau kamu begitu menginginkan anak, maka kita harus bekerja keras untuk memiliki lebih banyak anak. Maka aku mungkin akan sedikit mencintai demi anak. Leng Xicheng meraih tangannya, dia bisa melihat bahwa mata Leng Xicheng tampak tulus. Ia bisa merasakan bahwa kata-kata Leng Xicheng saat ini tulus, tetapi semakin tulus, semakin menyakitkan. Ia akhirnya benar-benar membiarkan mata Leng Xicheng mendekat pada dirinya sendiri dan benar-benar peduli padanya. Tapi kenapa saat ini malah membuat anak kecil? Jika dia tidak memedulikannya seperti dulu, dia juga akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun dia menyerah, dia tidak akan merasa sedih. Tetapi fajar sebelum kebahagiaannya menutupi lapisan awan gelap yang tebal. Dia tiba-tiba merasa sedikit marah, lalu maju dan memukuli dadanya, tapi dia mengertakkan giginya dan tidak berbicara. Mengapa dia harus melakukan ini sebelumnya? Mengapa dia tidak berhati-hati? Mungkin dia punya anak. Ada apa? Leng Xicheng agak aneh, ia memegangi lehernya, ia masih harus bergerak. Ia segera meletakkan tangannya di depan dada, ia juga menggigitkan dan menggigit bahu Leng Xicheng. Ia semakin kuat, dan sepertinya ia merasakan sedikit bau darah di mulutnya. Leng Xicheng masih mendesis, nadanya datar. Apakah kali ini kamu senang? Saya baru-baru ini berolahraga, dagingnya kencang, dan mulutnya menggigit rasanya asam. Dia menggigit pundaknya dan mengeluarkan darah. Dia juga khawatir jika mulutnya terasa masam. Mengapa dia tidak bisa jatuh cinta padanya lebih awal? Mengapa dia harus kembali ke masa yang tidak terkendali ini? 1757 Rahasia 37. Melihat penampakannya, Leng Xicheng masih tersenyum. Baiklah, aku tahu akhir-akhir ini aku selalu bepergian untuk bisnis, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Jika Anda memiliki anak, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk menemani Anda dan bayi di masa depan. Kamu benar-benar tidak punya. Dia sebenarnya ingin bertanya apakah dia dan Su Zipei benar-benar terjadi, dan mereka benar-benar memiliki anak. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak mengakui apapun yang terjadi pada kali terakhir mereka. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa mereka mungkin memiliki anak? Mungkinkah Su Zipei bahkan tidak memikirkan tentang hal ini? Mungkin, dia tidak hamil sama sekali, bahkan jika dia hamil, mungkin bukan miliknya, atau bahkan jika ada, dia tidak berencana untuk meninggalkan anak ini. Membiarkan dia menanggung dakwaan tanpa konfirmasi, yang tidak adil baginya. Tidak ada apa-apa, meskipun Leng Xicheng tidak tahu mengapa dia khawatir, tapi dia tidak bisa dikesampingkan, dan juga karena skandalnya yang tidak nyaman.
Siapa suruh dia menggunakan cara ini untuk menarik perhatiannya? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kelak aku berjanji, aku akan berusaha untuk tinggal di rumah dan membicarakan bisnis. Jika bukan karena arahan umum dari pengembangan perusahaan, aku tidak akan pergi keluar dan menemanimu di rumah, bisakah? Suasana hati Gu Qingqing semakin rumit. Semakin ia mendengarkan Gu Qingqing menghiburnya, suasana hati semakin kacau. Leng Xicheng juga tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi ia harus mengalihkan perhatiannya dan bertanya tentang kondisi Ibu Li dan pekerjaannya. Gu Qingqing juga mengerti maksud Gu Qingqing, terutama ketika melihatnya, dan sepertinya ia tidak tahu tentang masalah ini. Benar juga, sekarang Su Zipei bahkan belum memastikan kehamilannya, jadi dia panik. Dia harus melindungi pernikahannya dan keluarganya. Namun, ada kesempatan baginya untuk mengkonfirmasi sang Xia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leng Xicheng kembali ke kota atas. Ia sebenarnya sangat senang tidak perlu dipisahkan antara dua tempat. Namun, itu juga berarti bahwa dia dan Su Zipei, yang tinggal di Sangcheng, juga dekat. Keesokan harinya, ia membersihkan suasana hatinya dan pergi bekerja. Ketika pulang kerja, dia menelepon Leng Xicheng. Dia masih sibuk, tapi dia sudah menyatakan akan pulang malam. Masih pagi setelah bekerja, Ibu Li Yuyu keluar dari rumah sakit, dan Gu Qingqing juga mengangkutnya. Meski rumah sakit swasta akan lebih cepat mengidap kanker, butuh waktu 3 hari untuk mendapatkan hasilnya. Jika mereka sudah tua, mereka tidak akan suka tinggal di rumah sakit. Dua wanita tidak nyaman untuk keluar dari rumah sakit. Gu Qingqing juga pergi membantu. Setelah dijemput pulang, Li Yuyu membaringkan ibunya dan pergi membeli makanan. Gu Qingqing ingin pergi ke grup Leng dan pergi sepanjang jalan. Setelah menunggu di bawah, grup Leng masuk ke tempat parkir melalui pintu belakang. Begitu ingin turun dari mobil dan mencarinya, sebuah mobil melaju masuk. Begitu Gu Qingqing melihat plat nomor mobil, ekspresi acuh tak acuh Gu Qingqing langsung menjadi tajam. Tidak diragukan lagi bahwa mobil itu milik Su Zipei. Li Yuyu ingin turun dari ponsel dan pergelangan tangannya dicengkram olehnya. Li Yuyu merasa aneh dan tiba-tiba mendengar suara dari mobil sebelah. Kamu tahu aku bukan orang yang ragu-ragu, tapi sekarang hidup telah memaksaku untuk ragu-ragu. Apakah seperti ini jika Anda memiliki anak, merasa menjadi lemah, dan merasa menjadi kuat? Mungkin anak ini ditakdirkan untuk dibesarkan dalam lingkungan tanpa keluarga, tapi saya akan memberikan yang terbaik untuknya. Ini Su Zipei. Itu adalah suara Su Zipei. Begitu mendengar dia berkata, memiliki anak, Gu Qingqing benar-benar berada di ambang kehancuran. 1758 Rahasia 38. Apakah dia salah dengar? Bagaimana Su Zipei mengatakan hal-hal ini di dalam mobil? Asisten yang ada di sampingnya, kan? Selain itu, kata-kata ini diucapkan dalam bahasa Inggris, bukan monolog dalam bahasa Mandarin. Jika bukan karena bahasa Inggrisnya, dia mungkin tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Namun, selanjutnya, itu hampir merupakan pukulan berturut-turut. Dia mendengar suara asistennya. Tapi, kalau bukan karena masih ada harapan, bagaimana kamu bisa datang ke sini lagi? Su Zipei berbicara lagi, atau dalam bahasa Inggris, seolah-olah dia tidak ingin orang lain tahu apa yang dia bicarakan, ingin bertemu dengannya. Meski tahu kita hanya bisa melewatkannya, tapi tetap ingin bertemu dengannya, saat melihat momen. Suara asisten itu kembali terdengar. Kalau begitu anak ini. Setelah itu, suara Su Zipei tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, ada suara yang terdengar di mobil sebelah. Kemudian, Su Zipei keluar dari ponselnya. Ketika turun dari mobil, wajahnya tampak tidak bagus dan sedikit mual. Asisten di sebelahnya memegang botol air dan meminumnya. Pakaian di tubuhnya sangat tebal, tangan sedikit di perut bagian bawah, seperti melindungi perut. Dia juga mengenakan sepatu datar dan perlahan berjalan ke dalam gedung. Apa kita masih perlu mencari bukti? Dia mengutarakannya dengan sangat jelas. Apa itu anaknya? Jika tidak, dia tidak akan begitu menjaga dan berbicara dalam bahasa Inggris. Bukankah dia tidak ingin orang lain mendengarkan? Selain itu, mendengarkan ucapannya, sepertinya anak ini akan lahir diam-diam dan tidak ingin memberitahu Leng Xicheng. Tapi tidak peduli apakah itu diceritakan atau tidak, memiliki anak adalah fakta. Seperti yang dikatakan Leng Xicheng tadi malam, jika ada seorang wanita yang memiliki anaknya,
ia mungkin akan memperlakukannya dengan cara lain di depan anak-anaknya. Mungkin dia dan Leng Xicheng akan memiliki anak di masa depan, dan mungkin anak ini tidak akan menjadi kunci akhir pernikahan mereka, tetapi ini adalah orang yang hidup. Pria yang berdarah di tubuhnya. Siapa yang tahu nanti akan menjadi seperti apa? Li Yuyu yang ada di sebelahnya jelas adalah murid terbelakang dalam bahasa Inggris. Ia sedikit terkejut saat melihat Gu Qingqing menghalangi dirinya untuk naik ke atas. Su Zipei pergi ke atas untuk berkumpul dengan suamimu, tidakkah kamu ingin bertanya masalah? Apa lagi yang ingin dia tanyakan? Apakah dia pergi ke suatu tempat? Jika dia pergi, dia akan menjadi seperti apa? Untuk apa masih melamun? Ayo naik. Li Yuyu menarik Gu Qingqing keluar dari mobil dan pergi ke kantor di lantai atas. Dia melihat Gu Qingqing lagi. Kali ini, dia tidak akan salah mengira Gu Qingqing adalah kerabat keluarga Leng lagi. Ia pun bangkit dan berkata, apakah Anda datang untuk mencari Presiden Leng? Gu Qingqing tidak berbicara, tetapi Li Yuyu langsung bertanya. Su Zipei ada di dalam, kan? Asisten itu terkejut dan mengangguk. Petik 2 titik titik titik. Nona Su baru saja masuk. Maaf. Gu Qingqing melepaskan tangannya dan berjalan kembali dengan kepala tertunduk. Aku agak tidak nyaman, aku pulang dulu. Dia tidak ingin menghadapi mereka, apalagi harus menghadapi mereka. Dia tahu bahwa bukan dirinya yang salah, tapi hak untuk memilih tidak ada di tangannya. Untuk apa kembali? Datang ke sini, untuk apa tidak masuk? Apakah kamu seorang istri yang sah dan takut dia akan menjadi orang yang mengincarnya? Li Yuyu meraih lengannya, dan tanpa menunggu asisten kepala menelepon, ia langsung menariknya untuk mendorong pintu. Ketika pintu terbuka, Leng Xicheng masih mengernyit, suaranya agak pelan, kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu? Ketika melihat Gu Qingqing di belakang Li Yuyu, ia sedikit terkejut. Qingqing, kenapa kamu ada di sini? 1759 Rahasia 39. Gu Qingqing tidak mengangkat kepalanya, hanya melirik matanya. Di kantor sebesar itu, hanya ada dia dan Su Zipei. Kedua orang itu masih terpisah jarak, dan mereka tidak terlihat terlalu dekat. Tidak ada banyak ekspresi di wajah Su Zipei. Dia hanya duduk di sofa dengan tenang. Tangannya memang selalu melindungi perut bagian bawahnya. Melihat detail ini, Gu Qingqing hanya merasa jantungnya terpukul keras lagi, dan ada perasaan mual yang tidak bisa dijelaskan di tenggorokannya. Ketika Leng Xicheng melihatnya datang, ia langsung bangkit dan berjalan ke sekitarnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Gu Qingqing tidak berbicara, tetapi Li Yuyu yang ada di sebelahnya berbicara. Ia masih berkata dengan senyuman keras. Aku sudah melakukan penyesuaian, bagaimana bisa ada kejutan? Qingqing hanya ingin datang dan memberikan kejutan. Sekarang, kejutan ini benar-benar mengejutkan. Tuan Leng juga, dia sangat serius dalam bekerja. Senior Su Zipei juga, dia akan pergi bekerja setelah pulang kerja. Su Zipei tidak menanggapi, hanya sedikit mengernyit. Leng Xicheng secara alami mendengar nadanya, meliriknya dengan ringan, lalu berjalan ke samping Gu Qingqing dan menarik tangannya. Ketika menarik ini, ia menyadari bahwa telapak tangan terasa dingin. Qingqing, sebelum Leng Xicheng selesai berbicara, Gu Qingqing sudah menarik tangannya kembali. Dan dia meletakkannya di belakang dan menyeka pakaiannya dengan lembut. Tangan Leng Xicheng kosong di udara, hampir tidak percaya dengan perilakunya sebelumnya. Ia melangkah maju dan meraih tangannya lagi, sedikit mengernyit, dan... Qingqing. Petik 2. Hari ini Su Zipei datang ke sini untuk mempersiapkan perubahan pemegang saham, dan dia akan berpartisipasi sesedikit mungkin dalam pekerjaan keluarga Su di masa depan. Leng Xicheng tidak tahu apa yang terjadi padanya, hanya samar-samar ia merasa ingin pergi. Sebelum mengucapkan kata pun, Gu Qingqing sudah datang, lalu cemburu. Suasana menjadi sunyi, Su Zipei juga tidak bodoh, jadi ia langsung mundur. Kalau begitu aku izin dulu. Sebelum dia pergi, Li Yuyu langsung mengejek. Kakak kelas sudah pergi begitu cepat. Karena dia sudah datang, lebih baik tinggal sebentar lagi. Aku dan Qingqing juga sangat penasaran, apa yang kamu dan Presiden Leng bicarakan di rumah sendirian? Apakah ada cara yang baik untuk menghasilkan uang? Mengapa tidak memberitahuku dan Qingqing juga? Su Zipei meliriknya dengan tenang, tidak berbicara, tetapi hanya melirik Leng Xicheng lagi. Xicheng, apa yang baru saja aku katakan, aku harap kamu bisa mengecewakan. Untungnya, setelah mengatakan ini,
Mata Gu Qingqing tiba-tiba berhenti, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah Hua-Hua ada tentang kehamilannya? Dia menyapu wajah Su Zipei dari atas ke bawah. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Satu-satunya hal adalah bahwa Hua-Hua telah melindungi tangan di perut bagian bawah. Leng Xicheng juga mengangguk. Tindakan ini dianggap oleh Gu Qingqing sebagai melindungi dirinya dari konflik, dan ia langsung marah setengah mati. Mata Gu Qingqing yang melihat hal ini sangat pedas, ia ingin menggali dan merobeknya. Ia benar-benar, sejak lahir sampai sekarang, Su Zijin telah menyakitinya berkali-kali. Ia paling hanya membenci dan menolaknya, dan tidak pernah membencinya. Namun saat ini, dia sangat membenci Su Zipei dan Leng Xicheng. Su Zipei juga tidak banyak bicara. Setelah mundur, Li Yuyu masih ingin berhenti. Gu Qingqing tiba-tiba berkata, "Yuyu, bisakah kamu keluar sebentar? Aku ingin berbicara bersamanya sendirian." 1760 Rahasia 40. Li Yuyu meliriknya dan kemudian mengangguk. "Oke," dia menambahkan, "aku menunggu di depan pintu. Jika ada sesuatu, kamu bisa memanggilku kapan saja." Gu Qingqing mengangguk, dan Li Yuyu segera keluar, hanya ada mereka berdua di dalam rumah. Sebelum Gu Qingqing sempat berbicara, Leng Xicheng terlebih dahulu berkata, "Kamu ingin bertanya padaku dan Su Zipei, kan? Dia baru saja datang mencariku. Belum 5 menit, kamu sudah naik. Maksudnya, salahkan dia karena datang terlalu dini, mereka tidak terjadi apa-apa." Dan tidak bilang apa-apa. Bibir Gu Qingqing tersenyum mengejek, Leng Xicheng berkata, "Dia datang hari ini untuk mengatakan bahwa dia akan sangat sibuk untuk sementara waktu, dan perwakilan ekuitas mungkin tidak memiliki cara untuk terus menjabat, dan akan menghilangkan tanggung jawab subgrup. Dia ingin menjauh dari grup Leng." Gu Qingqing terkejut, apakah ini demi menghidupi anaknya? Apa dia mengatakan mengapa? Berapa lama? Dia berkata untuk bekerja. Kegiatan ini terlalu sibuk dan menunda syuting, mungkin tidak ada waktu selama 1,5 tahun. Dia datang untuk mengingatkan saya bahwa tugas hubungan dengan keluarga Su akan diserahkan kepada orang lain di masa depan. 1,5 tahun, mengapa saat ini sangat mirip dengan saat wanita hamil di bulan Oktober? Gu Qingqing kemudian bertanya, apa dia mengatakan ini? Apa lagi? Apakah dia mengatakan tentang dirinya sendiri? Mungkin dia punya anakmu atau sesuatu. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Tidak, dia pernah mengatakan bahwa drama barunya akan diadakan di bulan depan. Apakah kamu memperhatikan? Apakah dia merasa sedikit tidak nyaman? Wajah Leng Xicheng tampak aneh. Apa kondisinya tidak nyaman? Dia bingung. Dia tidak enak badannya. Gu Qingqing menjawab. Ia terus mengamati ekspresi Leng Xicheng saat berbicara. Tapi tidak ada yang bisa dilihat. Dia tidak bisa melihat matanya yang bergetar, tidak bisa melihat ekspresi sedikit pun. Leng Xicheng bukanlah orang yang suka berbohong, dalam situasi seperti ini, dia mungkin terlalu bisa berakting dan menipu dirinya sendiri. Atau mungkin dia tidak tahu, mungkin dia yang datang terlalu cepat, Su Zipei tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan keadaannya, bukan? Namun, mendengarkan maksud Su Zipei, dia lebih cenderung melahirkan anak ini dengan tenang, yang mungkin lebih berbahaya. Selama anak itu berubah menjadi bentuk dan jatuh ke tanah, itu adalah kehidupan yang masih hidup. Ia bisa tertawa, berteriak, berlari, dan melompat. Bahkan jika Leng Xicheng tidak menyukainya, ia juga akan memiliki darah dan dagingnya sendiri. Selain itu, di antara para wanita ini, Su Zipei adalah yang paling tak terlupakan. Dia mengandalkan identitasnya untuk menikahi Su Zipei agar bisa menang dengan susah payah. Kali ini, dia tidak punya kesempatan untuk menang. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kecuali dia benar-benar ingin bercerai dengannya. Leng Xicheng melihat wajahnya yang kusut dan berpikir bahwa ia tidak nyaman. Ia masih berjalan, satu tangannya menarik tangannya, dan yang lainnya diletakkan di dahi, seolah ingin mengukur suhu tubuhnya. Apa yang kamu tidak nyaman? Semakin dia baik pada dirinya sekarang, Gu Qingqing semakin memikirkan hal-hal buruk yang dia lakukan sebelumnya. Dia sudah menikah selama 3 tahun, dan dia sudah berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Mengapa bom waktu seperti itu akhirnya terkubur? Dia berjalan keluar dari tangan Leng Xicheng. Dia takut jika dia terus tinggal, dia pasti akan membuat dirinya gila. Selanjutnya bab 1761 Rahasia 41.